Samarinda. Kota ini merupakan daerah yang menjadi ibu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pada kota ini terkenal dengan sebutannya sebagai kota tepian, teduh dan rapi, aman, dan nyaman. Namun sayangnya, pada kota tepian ini masih banyak ditemukan permasalahan pada kawasan perumahan dan permukimannya. Kami mengambil objek penelitian untuk melihat bagaimana permasalahan tersebut ada dan mengaitkannya pada 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani. Pada kesempatan ini, kawasan yang menjadi objek tujuan kami adalah kawasan Pramuka. Kawasan Jalan Pramuka adalah kawasan yang terletak di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Lantas, bagaimana 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Sirvani pada kawasan Jalan Pramuka ini? Yang pertama ada tata guna lahan. Pada kawasan Pramuka ini, tata guna lahan yang diterapkan lebih didominasi pada bangunan untuk sektor ekonomi. Dapat dilihat di sepanjang jalur jalan didominasi oleh ruko atau pedagang kaki lima yang kemudian di kawasan ini juga dibagi menjadi beberapa gang untuk area perumahan warga atau masyarakat sekitar. Yang kedua adalah bentuk dan massa bangunan. Pada kawasan Pramuka ini, bentuk bangunan yang terlihat cenderung sama karena mayoritas masyarakatnya mendirikan pertokoan atau ruko yang beratap dak dengan ketinggian yang kurang lebih sama. Selanjutnya ada sirkulasi dan parkir. Pada kawasan Pramuka ini, untuk area sirkulasi dan parkirnya cenderung sempit karena dipenuhi oleh pedagang-pedagang yang berjualan yang memenuhi area-area pinggir jalan, sehingga mengurangi area sirkulasi untuk kendaraan ataupun masyarakat yang berjalan kaki. Yang keempat, ada ruang terbuka atau open space. Pada kawasan ini terdapat ruang terbuka berupa lapangan yang cukup luas, sehingga sering dimanfaatkan untuk area bermain maupun area berkumpul oleh masyarakat sekitar. Yang kelima, ada jalur pejalan kaki atau pedestrian ways. Pada kawasan ini juga terdapat jalur pejalan kaki. Namun sayangnya, jalur tersebut seringkali digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga menutupi akses untuk para pejalan kaki. Yang keenam, ada aktivitas mendukung atau activity support. Pada kawasan ini terdapat bangunan dan area yang dirancang untuk mendukung kegiatan publik bagi masyarakat sekitar, seperti swalayan, sekolah, tempat ibadah, kawasan pedagang kaki lima, hingga universitas. Yang ketujuh ada penandaan atau signe. Penandaan pada kawasan ini sudah dapat kita temukan sejak awal memasuki area Jalan Pramuka ini, mulai dari gapura hingga papan tanda yang menunjukkan perbedaan nama gang pada kawasan Jalan Pramuka ini. Yang terakhir ada preservasi atau preservation. Pada kawasan Jalan Pramuka ini tidak memiliki bangunan bersejarah karena fokus pada kawasan ini adalah kawasan untuk berjualan atau berdagang bagi masyarakat sekitar. Setelah melihat 8 perancangan elemen kota menurut Hamid Sirvani pada kawasan Jalan Pramuka ini, lantas permasalahan perumahan dan permukiman seperti apa sih yang sering muncul pada kawasan Jalan Pramuka ini? Permasalahan-permasalahan tersebut adalah yang pertama, pada penandaan kawasan ini, papan tanda yang ada sudah usang dan mengalami kerusakan, termasuk pada gapura besar saat memasuki kawasan Jalan Pramuka ini. Yang kedua adalah rusak dan kurang layaknya tempat pembuangan sampah pada kawasan ini, sehingga sampah sering tersebar ke jalan dan juga terbuang ke tempat drainase. Yang ketiga adalah tidak tertatanya alur sirkulasi dan jalur pejalan kaki yang ditutupi oleh pedagang kaki lima, sehingga hal ini seringkali mengganggu alur sirkulasi yang ada baik bagi pengendara maupun para pejalan kaki. Dan selanjutnya adalah perbedaan luasan setiap gang pada kawasan ini, sehingga cukup sulit untuk menemukan beberapa gang meskipun telah terdapat papan penanda. Usulan redesign pada kawasan Jalan Pramuka. Yang pertama adalah desain gapura yang baru dan lebih tegas untuk menyambut orang-orang yang akan memasuki kawasan ini. Mengingat gapura pada kawasan ini sudah rusak dan tidak memenuhi standar kelayakan, sehingga diperlukan desain baru atau rancangan yang lebih modern. Yang kedua ada desain tempat sampah. Mengingat permasalahan sampah di kawasan ini juga penting, maka mendesain tempat sampah menjadi lebih rapi sehingga lebih tertata.
Sehingga juga pada kawasan ini tidak terganggu alur sirkulasinya, baik itu untuk pengendara maupun pejalan kaki. Nah, itu tadi 8 elemen perancangan kota menurut Hamid Surbani pada kawasan Jalan Pramuka ini. Serta kita juga telah membahas permasalahan serta desain ulang pada kawasan Jalan Pramuka. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.